Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 12 Mei 2025 bersama Frater Rizky Mayokan dari Manado. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025 kita akan membaca Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pintu membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena Yesus telah memilih rasul-rasul dan secara khusus pada Santo Petrus untuk meneruskan penggembalaannya di dunia ini. Dalam kisah para rasul, kita menyaksikan suatu momen penting dalam ajaran gereja. Terbukanya pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Petrus yang telah menerima penglihatan dari Allah ini, menceritakan pengalamannya kepada jemaat di Yerusalem, yang masih berpegang pada hukum Yahudi. Awalnya, mereka mempertanyakan mengapa Petrus makan bersama dengan orang yang tidak bersunat. Dalam hal ini sebuah pelanggaran besar dalam ajaran Yahudi atau hukum Taurat Musa. Namun setelah mendengarkan seluruh kesaksiannya dan bagaimana Roh Kudus turun atas bangsa bukan Yahudi seperti yang terjadi pada hari Pentakosta, mereka akhirnya memuliakan Allah seraya berkata, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Saudara-saudari yang terkasih, disinilah letak kebesaran Allah. Keselamatan tidak lagi terbatas pada suatu bangsa, tetapi terbuka bagi semua yang mendengarkan suaranya dan percaya kepadanya. Peristiwa ini adalah titik balik dalam misi gereja, dari komunitas Yahudi menjadi gereja universal, Katolik, dalam arti sesungguhnya semesta. Dalam bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai pintu bagi domba-domba. Di sini Yesus bukan hanya gembala yang memimpin, tetapi juga pintu satu-satunya yang sah untuk memasuki kandang keselamatan. Ia mengontraskan dirinya dengan mereka yang datang sebagai pencuri dan perampok, yakni mereka yang menyesatkan umat. Dengan ajaran-ajaran yang palsu, semangat eksklusivisme yang membatasi kasih Allah itu sendiri. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Ini adalah janji inklusif, tapi tidak sembarangan.
inklusif karena semua orang dari segala bangsa diundang untuk masuk, namun juga bersyarat karena hanya melalui Kristus dan dalam Dia orang menerima keselamatan sejati. Bacaan-bacaan hari ini menantang kita untuk memeriksa kembali apakah kita sebagai gereja telah benar-benar menjadi pintu yang terbuka seperti Kristus atau malah menjadi tembok pemisah. Apakah kita menyambut orang yang mencari Tuhan meski mereka berbeda dari kita, atau justru menutup diri dalam kenyamanan identitas kelompok? Dalam dunia yang semakin plural dan terpolarisasi, bacaan ini menyerukan gereja untuk meneladan Kristus yang menjadi pintu, bukan penghalang. Dalam Lumen Gentium nomor 48 dikatakan demikian. Sesudah bangkit dari kematian, Ia mengutus Roh-Nya yang menghidupkan di hati para murid-Nya, dan melalui itu Ia menjadikan tubuh-Nya, yakni gereja, sakramen keselamatan bagi semua orang. Ini berarti gereja menjadi alat keterbukaan kasih Allah kepada semua orang. Namun pintu itu tetap harus dijaga, bukan dengan menutupnya, tetapi dengan memastikan bahwa siapapun yang masuk melakukannya seperti Kristus dalam iman, pertobatan, dan pengenalan akan suara Sang Gembala. Dengan demikian, dalam kehidupan praktis, kita diajak untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan sikap eksklusif yang menganggap hanya golongan tertentu yang layak dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, menjadi pintu yang terbuka, yaitu hidup dengan kasih, pengampunan, dan kesaksian, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus melalui kita. Demikian juga sebagai warga persekutuan umat beriman, dipanggil untuk menjadi jembatan antara kasih Allah dan dunia. Kita semua adalah penjaga pintu itu, bukan pemiliknya. Maka marilah kita meneladani Kristus sang pintu yang membuka diri, menyambut dan membawa kehidupan berlimpah bagi semua yang percaya kepadanya. Semoga demikian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 12 Mei 2025. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Frater Rizky Mayokan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.